Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mahasiswa di mana saja berada. Berikut ini adalah contoh pembelajaran yang dilakukan oleh seorang dosen. Ingin tahu bagaimana yang dilakukannya? Mari simak video berikut. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Siapa yang suka film? Yang suka mendengar musik? Yang suka olahraga? Oke, baik. Nanti yang suka musik saya beri nama itu kelompok auditori. Yang suka nonton film saya beri nama kelompok visual. Yang suka olahraga saya beri nama kelompok kinestetik. Silakan Anda duduk berkelompok menjadi 3 kelompok sesuai dengan apa yang Anda suka. Untuk memulai perkuliahan kita hari ini, kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mengkaji tentang teori belajar. Tujuan pembelajaran kali ini atau capaian pembelajaran mata kuliah kali ini, Anda sebagai mahasiswa harus bisa menjelaskan teori-teori belajar beserta contoh-contohnya. Tiap anak yang dilahirkan ke alam dunia itu pasti memiliki potensi. Potensi merupakan sebuah kemampuan yang memungkinkan untuk dikembangkan. Siapa kira-kira yang tahu di dalam Islam itu ada sebuah hadis yang mengungkapkan bagaimana anak yang dilahirkan itu memiliki potensi. Siapa yang tahu hadisnya? Silakan. Ya, oke, silakan. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Oke, berikan tepuk tangan ya. Oke, jadi setiap anak yang dilahirkan itu memiliki potensi, gitu ya. Jangan dimaknai kesucian, tetapi potensi. Potensi itu tergantung nanti perkembangannya. Di sana dituliskan bawahu yuhawidanihi. Maka kedua orang tuanya yang akan membentuk dia Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Kira-kira begitu ya? Untuk mengkaji materi kita lebih lanjut, sebelumnya silakan simak video tayangan berikut. Looks like rain. Oke, apa yang kira-kira Anda komentari dari tayangan video tadi? Ya, mental anak seperti apa? Mungkin itu tadi hanya lebih ke
rusak mungkin karena keluarganya, jadi ya, berikan tepukan buat. Sekarang silakan Anda cari untuk kelompok visual. Anda cari teori behavioristik atau behaviorisme. Anda kelompok auditori silakan cari teori kognitif. Dan Anda kelompok kinestetik, Anda cari teori konstruktivisme. Berikut contoh-contohnya. Bisa dipahami? Oke, silakan. proses pembelajarannya. Jadi contohnya itu ketika anak memasukkan gelang ke dalam botol, dan contoh kedua itu seperti anak menekan tombol gitu Pak. Jadi kayak tombol pencet remote atau misalkan handphone. Saya Pak. Jadi teori belajar behavioristik itu adalah teori yang menerangkan tentang perilaku. Contohnya bagaimana? Contohnya yang tadi diperlihatkan oleh Bapak Guru kita, yaitu bagaimana seorang anak mengikuti perilaku dari kedua orang tuanya. Kalau kedua orang tuanya itu buruk, dan yang pasti anaknya juga akan ikut buruk. Dan itu yang diajarkan oleh teori behavioristik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita. Luar biasa ya. Oke, selanjutnya siapa yang siap menjelaskan teori konstruktivisme? Saya Pak. Oke, silakan. Teori konstruktivisme itu berdasarkan pengalaman mereka sendiri dan kebutuhan pengetahuan mereka sendiri. Seperti contohnya tadi ada bapaknya memukul, lalu anaknya ikut memukul, dan anaknya itu memikirkan bahwa caranya memukul tuh bagai gini gitu, seperti itu Pak contohnya Pak. Oke, tepuk tangan. Baik, sekarang kita akan bermain peran ya, mencontohkan teori, salah satu teori belajar yaitu behavioristik. Bagaimana belajar itu dari sebuah pengalaman. Siapa yang mau menjadi pemeran dalam teori behavioristik ini? Silakan. Halo, ya. Siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari teori kognitif ingin mensimulasikan tentang materi tersebut. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Anda mengkaji tentang teori-teori belajar, ada berapa teori belajar tadi? 4 ya, yang kita bahas hari ini berapa? 3. 1 behavioristik, yang kedua kognitif, yang ketiga konstruktivisme ya. Nah, 3 teori kita kaji hari ini. 1 teori yang tidak apa itu? Humanistik ya. Setelah Anda mengkaji tentang teori-teori belajar tadi, kira-kira apa yang Anda peroleh hari ini setelah Anda mengikuti perkuliahan hari ini? Siapa yang ingin merefleksikan apa kira-kira pengalaman belajar apa yang Anda peroleh hari ini? Silakan. Oke, silakan. Jadi kan tadi kan kita mempelajari tentang
ya ke adegan teori itu kan kita mempelajari dari sebuah contoh yang kita lihat. Kayak contohnya kalau sekiranya orang tuanya lagi masak, pasti si anak melihat orang tuanya yang sedang masak apa aja bumbu-bumbunya. Terus kita mempelajari tentang teori belajar kognitif. Kognitif itu kan kayak contohnya si anak yang kayak mainin tombol dari tombol itu, entah itu tombol televisi atau yang lainnya. Terus yang ketiga itu teori konstruktivisme. Konstruktivisme itu kan kayak contohnya tadi tuh orang tua yang sedang melakukan sesuatu, si anak mencontohkan apa yang orang tuanya itu lakukan. Kayak contohnya kalau sekiranya pegangnya itu pegang remote, oh cara megang remote tuh kayak gimana. Oke, berikan tepuk tangan untuk juga ya. Oke, baik, itulah kira-kira hari ini kita sudah mengkaji bersama teori-teori belajar ya. Ada 4 teori yang mendasari proses belajar peserta didik. Yang pertama teori diagnostik, yang kedua teori kognitif, yang ketiga teori konstruktivisme. 3 teori itu kita kaji hari ini. 1 teori yang kita kaji hari ini adalah teori humanistik. Nah, seperti apa teori humanistik itu? Itulah yang Anda nanti cari sebagai tugas di rumah. Ya, demikian perkuliahan kita hari ini sama-sama. Sebelum itu, sebelum diakhiri, kita terlebih dahulu membaca hamdalah. Dari saya sebagai pengampu mata kuliah ini, mohon maaf bila mana ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.